Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Adam. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia dengan NIM 0701 5210 64. Kelas HI21A dengan program studi ilmu hukum, mata kuliah hukum internasional dengan dosen pengampu Dr. Maslati Nur Hidayati, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian internasional. Pengertian perjanjian internasional. Traktat atau perjanjian internasional yang bahasa Inggrisnya treaty dan bahasa Prancis treaty adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara. Walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional, traktat merupakan salah satu sumber hukum internasional. Hal-hal yang terkait dengan perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina tentang hukum perjanjian tahun 1969 dan sebagian dari isinya kini dianggap melambangkan kebiasaan internasional sehingga menjadi norma hukum internasional yang mengikat. Pada dasarnya, praktik perjanjian internasional diatur oleh asas Pacta Sunt Servanda yang berarti perjanjian tersebut mengikat semua pihak yang berjanji untuk melaksanakan kewajiban dengan itikat baik. Berikut contoh-contoh perjanjian internasional. Yang pertama, perjanjian Linggarjati, yang kedua perjanjian konvensi meja bundar, yang ketiga perjanjian New York, yang keempat piagam PBB, yang kelima protokol Jenewa, yang keenam konvensi senjata biologis dan racun atau BWC, yang ketujuh konvensi senjata kimia atau CWC, yang kedelapan konvensi perlindungan tanaman internasional atau IPPC, yang sembilan kemitraan global melawan penyebaran senjata dan bahan pemusnahan massal atau GP. Sejarah perjanjian internasional. Keberadaan perjanjian internasional dapat ditilik kembali hingga ribuan tahun yang lalu. Sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, penguasa Lagas dan Umma di Sumeria kuno merumuskan sebuah perjanjian perbatasan yang terpatri di sebuah prasasti. Sekitar 1000 tahun kemudian, Firaun Ramses II dari Mesir dan Raja Hattusili III menyepakati perjanjian Kadesh yang mengakhiri perang di antara mereka. Namun pada zaman kuno, cakupan perjanjian semacam ini terbatas secara geografis dan budaya, dan belum ada konsep mengenai komunitas internasional yang terdiri dari negara-negara berkedudukan setara dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional. Seiring berjalannya waktu, mulai muncul perkembangan-perkembangan penting dalam hubungan antar negara. Pakar hukum internasional asal Belanda, Hugo Grotius, menerbitkan karyanya yang membahas hukum traktat de jure belli Pacis pada tahun 1625. Ia menjabarkan teori mengenai traktat berdasarkan konsep keadilan kodrati. Ia juga membahas konsep klausula rebus sic stantibus atau traktat menjadi batal akibat perubahan keadaan yang mendasar dan iktikat baik. Kemudian perdamaian Westphalen tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun dikenal karena mengakui konsep bahwa setiap negara memiliki kedaulatan untuk memerintah rakyatnya dan negara lain tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri setiap negara. Walaupun pakar hukum Stefan Biaulach berpendapat bahwa konsep kedaulatan sudah ada sebelumnya dan bukan pertama kali dicetuskan oleh perjanjian perdamaian ini. Namun pada masa ini, perjanjian-perjanjian internasional hanya bersifat kontraktual dan tidak menetapkan aturan-aturan dasar yang berlaku untuk semua. Pada abad ke-19, Kongres Wina tahun 1814 sampai 1815 yang mengakhiri peperangan era Napoleon, benua Eropa mengalami masa-masa stabil yang memungkinkan negara-negara Eropa memusatkan perhatian mereka kepada aspek-aspek dasar hubungan internasional. Contohnya adalah aturan mengenai hukum perang dalam Konvensi Jenewa 1864. Pakar hukum internasional juga mulai membedakan perjanjian yang menetapkan aturan umum dengan perjanjian yang hanya bersifat kontraktual
Pada masa ini, dengan perjanjian yang hanya bersifat kontraktual, pada masa ini pula mulai muncul berbagai konsep dalam hukum traktat seperti perjanjian terbuka atau perjanjian yang dapat ditandatangani oleh negara yang awalnya tidak mengikuti perjanjian tersebut, dan pensyaratan atau pensyaratan tidak sepihak pensyaratan sepihak untuk meniadakan atau mengubah dampak hukum dari ketentuan tertentu dalam satu perjanjian. Pada tahun 1917, diperkirakan terdapat sekitar 10.000 perjanjian yang berlaku sehingga abad ke-19 merupakan abad ketika hukum traktat mengalami perkembangan pesat. Untuk upaya untuk merumuskan hukum internasional tertulis dalam bentuk traktat semakin gencar seusai Perang Dunia I. Pada periode 19 Mei 1920 hingga 1 Januari 1935 terdapat hampir 3.600 traktat atau janji internasional yang terdaftar di Sekretariat Liga Bangsa-Bangsa. Namun pada masa itu, hukum mengenai traktat masih belum terang, dan istilah traktat sendiri memiliki makna yang tidak terlalu jelas. Pada tahun 1925, Institut Hukum Internasional Amerika memulai proyek kodifikasi hukum internasional yang berujung pada penetapan Konvensi Havana mengenai traktat oleh Konferensi Internasional ke-6 negara Amerika tahun 1928. Dokumen ini sendiri masih belum sempurna karena tidak terdapat definisi istilah traktat-traktat dan asas-asas yang terkandung di dalamnya, masih sepenggal-sepenggal dan tidak banyak bersumbangsi terhadap perkembangan hukum traktat. Sementara itu, Komite Ahli Liga Bangsa-Bangsa mengenai kodifikasi hukum internasional pada tahun 1926 menganggap kodifikasi hukum traktat sebagai salah satu tema yang dapat dipertimbangkan, namun begitu laporan ini diterima oleh Dewan Liga Bangsa-Bangsa, tema ini dianggap tidak terlalu mendesak. Jelasan bagi hukum traktat baru mencapai titik terang pada tahun 1969 dengan ditetapkannya Konvensi Wina tentang hukum perjanjian. Rancangan perjanjian ini dirumuskan oleh Komisi Hukum Internasional atau lembaga yang dibentuk Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari tahun 1949 hingga tahun 1966 dan memerlukan 292 pertemuan serta 17 laporan dari 4 pelapor khusus. Konvensi ini dimaksudkan untuk menetapkan hukum traktat dengan cakupan yang menyeluruh. Dengan ini, seperti yang dikemukakan oleh pakar hukum Ecuador, dibutuhkan lebih dari 3.000 tahun pembuatan traktat hingga hukum traktat akhirnya dikodifikasi. Pengertian yang dituturkan oleh para ahli. Yang pertama dari Prof. Dr. Mokhtar Kusuatmaja, SH, LLM. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dipersiapkan antar bangsa yang ada tujuan untuk membuat akibat-akibat hukum yang tertentu. Yang kedua, menurut Oppenheimer, Lauterpacht, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di selang pihak-pihak yang mengadakannya. Ketiga, ada G. Schwarzenberger, yaitu perjanjian internasional adalah suatu persetujuan selang subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Yang keempat, ada Konvensi Wina tahun 1969. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dipersiapkan oleh dua negara atau lebih yang ada tujuan untuk mengadakan akibat hukum tertentu. Selanjutnya ada pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional. Perjanjian internasional patut yang bersifat umum maupun khusus mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan. Jadi perjanjian internasional adalah perjanjian yang dipersiapkan oleh warga bangsa-bangsa dan ada tujuan mengakibatkan hukum tertentu. Perjanjian internasional sekaligus menjadi subjek hukum internasional. Perjanjian internasional juga lebih menjamin ketentuan hukum serta mengatur masalah-masalah yang bersama dinamakan perjanjian internasional. Jika
perjanjian dipersiapkan oleh subjek hukum yang menjadi anggota warga internasional. Tahap perundingan adalah tahap pertama yang dilakukan sebelum dipersiapkannya perjanjian. Perundingan bisa dilakukan oleh perwakilan diplomat yang memiliki surat-surat kuasa penuh dari pemerintah, bisa juga dari kepala pemerintah langsung. Sudah dipersiapkan perundingan, selanjutnya penandatanganan yang mana akan dibuat menjadi perjanjian. Penandatanganan bisa dilakukan oleh duta akbar, anggota legislatif maupun eksekutif. Selanjutnya, pengesahan yang akan dilakukan oleh kepala pemerintahan dan anggota DPR yang dipersiapkan rapat terlebih dahulu. Kebanyakan hal ini dilakukan untuk masalah yang sangat penting dan mencakup masalah orang banyak. Pembatalan. Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya suatu perjanjian selang lain, terjadinya pelanggaran, telah tersedianya kecurangan, telah tersedianya pihak yang dirugikan, telah tersedianya ancaman dari sebelah pihak. Pengertian hubungan bilateral. Hubungan bilateral merupakan suatu jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Hubungan bilateral ini biasanya digunakan sebagai sambutan dalam hubungan yang melibatkan hanya dua negara. Secara khusus, hubungan politik, ekonomi, serta budaya di antara dua negara. Sebagian besar hubungan internasional dilakukan dengan cara bilateral. Sebagai contoh, perjanjian politik ekonomi, pertukaran tumpang, serta kunjungan antar negara. Alternatif dari sebuah hubungan bilateral ini ialah hubungan multilateral yang melibatkan banyak negara, serta hubungan unilateral saat suatu negara berlaku semuanya sendiri alias free will. Pengertian hubungan multilateral. Multilateral merupakan istilah dalam hubungan internasional dengan kerjasama antara beberapa negara dengan sebagian besar organisasi internasional, misalnya PBB, serta WTO, yang bersifat multilateral. Pendukung utama multilateral secara tradisional merupakan negara-negara yang memiliki kekuatan menengah seperti Kanada dengan negara-negara Nordik. Negara-negara besar sering bertindak secara unilateral, sementara negara-negara yang termasuk kecil mempunyai sedikit kekuatan langsung terhadap urusan internasional. Selain berpartisipasi di PBB, contohnya dengan mengkonsolidasikan suara mereka dengan negara-negara lain dalam pemungutan suara yang dilakukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pengertian hubungan unilateral. Unilateralisme adalah agenda ataupun yang mendukung suatu tindakan sepihak. Tindakan seperti itu bisa muncul akibat tidak suka dengan pihak lain atau lawan. Sebagai bentuk komitmen untuk mencapai tujuan yang disepakati oleh pihak, unilateralisme merupakan neologisme yang sudah banyak dipakai. Kata tersebut diciptakan sebagai anonim dari multilateralisme, doktrin yang menyatakan bahwa keterlibatan semua pihak yang menguntungkan seluruh pihak juga. Dua istilah tersebut dapat mengacu pada suatu perbedaan pendekatan kebijakan luar negeri terhadap permasalahan internasional. Saat perjanjian terhadap beberapa pihak yang sangat dibutuhkan, contohnya sebuah kebijakan perdagangan internasional, perjanjian bilateral yang melibatkan dua belah pihak saja. Itulah lebih diutamakan oleh para pendukung unilateralisme. Unilateralisme ini diterapkan pada saat unilateralisme menjadi solusi yang paling tepat. Dengan arti unilateralisme dipakai dalam isu-isu yang bisa diselesaikan tanpa kerjasama. Tetapi pemerintah juga memiliki pilihan antara unilateralisme atau multilateralisme untuk menghindari kebijakan yang tidak bisa diwujudkan dengan cara unilateralisme atau memperjuangkan solusi multilateral untuk masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara sepihak. Pemerintah biasanya berdalih bahwa tujuan akhir atau jangka menengah mereka akan dicapai dengan cara memperkuat lembaga dan skema multilateral seperti yang terjadi pada era konser Eropa, secara sepihak yang dilakukan atau dipengaruhi dan sebagainya oleh satu golongan saja. Pernyataan kemerdekaan unilateral ini di negara itu tidak menimbulkan perubahan mengenai hubungan kekeluargaan,
yang didasarkan atas satu garis keturunan bapak atau ibu saja. Kelompok kerabat sendiri yang terdiri atas garis keturunan yang unilateral. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.